Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridawati Simatupang dengan NIM 31S24016. Di sini saya akan menjelaskan tugas penopor saya, yaitu difusi dengan reaksi kimia homogen. Nah, di sini eh, ada suatu zat yang tidak hanya berpindah, namun bereaksi selama proses perpindahan. Maka itu disebut sebagai dengan reaksi homogen. Nah, untuk elemen volume, untuk fenomena, yang pertama itu di mana ada gas A berada di atas permukaan cairan B dan pada gas A larut dalam cairan B. Kemudian molekul-molekul gas A berdifusi melewati antar muka gas cair atau pada Z sama dengan 0 ke dalam cairan B. Kemudian setelah gas A memasuki cairan, konsentrasinya berkurang secara bertahap ke arah kedalaman cairan atau Z karena reaksi kimia homogen berlangsung. Ini bisa saya jelaskan di elemen volumenya. Nah, elemen volumenya yang ini, di mana gas A berada di atas permukaan cairan B. Nah, ini merupakan gas A dan yang ini merupakan gas B. Kemudian, di mana NaZ menunjukkan fluks molekul gas A di kedalaman tertentu atau Z dengan perubahan fluks di sepanjang delta Z. Nah, elemen volume ini yang ini, di mana NaZ itu menunjukkan fluksnya. Ini searah dengan Z, kemudian delta Z ini merupakan perubahan fluksnya. Kemudian pada grafik profil konsentrasi Ca terhadap kedalaman Z di dalam suatu cairan, di mana konsentrasi gas A Ca tertinggi pada antarmuka cairan Z sama dengan 0, yaitu Ca0 dan berkurang secara bertahap seiring kedalaman, di mana Z terhadap Z sama dengan L akibat reaksi kimia. Eh, yang dimaksud dengan tadi yang konsentrasi gas ACA itu tertinggi. Inilah dia yang kemudian berkurang seiring kedalaman kedalamannya, yaitu inilah gambarnya. Karena ini eh, akibat reaksi kimia yang terjadi. Kemudian asumsinya itu di mana terdapat kelarutan A di dalam B sangat kecil dan jumlah AB yang diproduksi sangat kecil. Dan yang ketiga itu konsentrasi tertinggi adalah konsentrasi B. Nah, kita masuk ke Shellman's balance-nya di mana laju massa masuk dikurang laju massa keluar ditambah laju produksi panas sama dengan 0. Ini diambil dari elemen volume tadi, di mana fluksnya itu S, NaZ terhadap Na terhadap Z dikurang dengan S NaZ terhadap Z tambah delta Z dikurang K CaSAZ. Nah, K CAS delta Z ini menunjukkan bahwa jumlah A yang habis bereaksi dalam volume kecilnya itu. Jadi persamaannya itu jadi masuk dikurang keluar kurang reaksinya. Kemudian dibagi dengan S delta Z. Dapat hasilnya jadi NaZ terhadap Z dikurang NaZ terhadap Z tambah delta Z dikurang per delta Z dikurang K1 Ca sama dengan 0. Kemudian kita limitkan delta Z terhadap 0 sehingga dapat hasilnya min DNaZ per, D, per DZ dikurang K1 Ca sama dengan 0. Supaya kita buat ini menjadi plus, hasilnya jadi DNaZ per DZ tambah K1 Ca sama 0. Ini diganti posisi. Kemudian kita substitusikan ke dalam hukum Fick, di mana hukum Fick itu yaitu NaZ sama dengan min CdAb dXA per dZ, di mana XA
dikali dengan NAJ tambah NB kali Z. Di mana XA ini saya tuliskan XA sama 0. Kemudian eh, kita substitusikan tadi yang ini ke grafik yang tadi. Jadi hasilnya jadi NAZ sama dengan min CDAB DXA per DZ ini tadi. Karena X nya kan 0. Kemudian eh, kita ubah jadi NAZ sama dengan min DAB eh, DCA per DZ. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadi hasilnya eh D NAZ per DZ tambah K kali CA sama 0. Yang persamaan yang sebelumnya. Kemudian kita substitusikan di mana D per DZ di NAZ-nya itu diambil dari sini. Dikali dengan D min DAB dikali DCA per DZ ditambah dengan K eh, CA sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan jadi kita keluarkan min DAB-nya itu jadi min DAB dikali dengan D kuadrat CA per DZ pangkat 2 tambah K CA sama 0. Setelah itu kita sederhanakan supaya dapat persamaan yang kedua jadi DAB dikali dengan D kuadrat CA per DZ dikurang K CA sama dengan 0 dapatlah persamaan keduanya. Kemudian eh, diketahui bahwa tiga bilangan yang tidak berdimensi kita ubah ke bilangan yang tidak berdimensi. Jadi T sama dengan CA per CA 0. Kemudian di convection jadi DR sama dengan DCA per DCA 0. Di mana DCA sama dengan CA DT. Kemudian zeta sama dengan Z per L. Di mana D zeta sama dengan DT per L. Kemudian Q sama dengan akar dari K1 L kuadrat per DAB. Kemudian kita substitusikan bilangan yang tidak dimensi tadi. Jadi DAB D kuadrat CA per DZ kuadrat dikurang dengan K CA sama dengan 0. Ini diambil dari eh, yang ini bersama yang kedua ini kita substitusikan ke elemen form yang ke bilangan yang tadi dimensi tadi. Jadi DAB D per D dikali zeta per L dikali dengan D CA 0 T per D dikali zeta kali L dikurang dengan K1 T CA 0 sama dengan 0. Kemudian kita buat jadi satu per L. Kita keluarkan si L-nya. Jadi DAB 1 per L dikali dengan D per D zeta dikali dengan CA 0 per L D T per D zeta dikurang K1 T CA 0 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan L kuadrat per DAB CA 0. Sehingga hasilnya jadi D kuadrat T per D zeta pangkat 2 dikurang K L kuadrat per T per DAB sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan jadi D kuadrat T per D zeta kuadrat dikurang dengan I kali dengan R sama dengan 0. Ini tadi kan diambil dari ini dari persamaan yang ini Q-nya sehingga jadi R sama dengan C1 cos eh, zeta delta zeta tambah C2 sin H zeta delta zeta. Kemudian masuk kita ke model condition di mana saat zeta sama dengan 0 R sama dengan 1. Kemudian saat zeta sama dengan 1 di mana DR per D zeta sama dengan 0. Kita masuk ke model yang condition yang pertama. Di mana di saat zeta sama dengan 0, T sama dengan 1. Ini T, ini T ya. Kemudian kita masuk ke persamaan yang ini.
R, ini R, di mana R itu tadi kan kita ambil dari sini persamaan ini, di mana R itu tadi sama yang satu, jadi satu sama dengan C1 cos Q dikali nol, karena Z tadi disebutkan bahwa saat Z sama dengan nol, tambah dengan C2 sin H Q dikali nol, kemudian dapatlah hasilnya jadi C1 sama dengan 1. Kemudian masuk ke boundary condition yang kedua, di mana zeta sama 1, dr per dz sama yang 0. Masuk kita ke yang pertama tadi, sama yang ini, kita turunkan. Jadi, d per eh, d dr per dz sama dengan c1 cos Q dikali zeta tambah c2 cos h Q kali zeta. Di mana hasilnya jadi tadi kan di saat yang ini jadi d per dr per dz-nya itu nol, sama yang c1 cos h Q kali 1 tambah c2 cos h zeta sama yang satu, kemudian dapat hasilnya jadi c2 sama dengan min sin h Q per cos h dikali Q. Kemudian kita substitusikan yang c1 dan c2 ke yang ini, di mana r sama dengan c1 cos Z delta Z tambah C2 sin H eh, Q dikali zeta. Kemudian dapat hasilnya jadi eh, 1 cos H delta zeta tambah dikali dengan yang ini C2-nya itu min sin H Q per cos H Q sin H Q kali zeta. Kemudian eh, kita sederhanakan jadi R sama dengan cos Q dikali zeta dikurang dengan sin H Q per cos H Q kali dengan sin H Q zeta. Kemudian kita sederhanakan jadi R sama dengan cos Q sama dengan cos Z, Q zeta dikurang sin H Q sin H Q zeta. Kemudian dapat hasilnya akhirnya jadi eh, R sama dengan cos Q zeta dikurang sin H Q sin H zeta delta zeta per cos H dibalik Q. Kemudian sesuai dengan identitas trigonometrinya, di mana eh, T sama dengan cos H dikali dengan Q kurang zeta per cos H zeta. Kemudian eh, hasilnya jadi zeta sama T sama dengan cos H dikali dengan Q dikali dengan satu per satu kurang zeta dibagi dengan cos H Q. Kemudian dapatlah hasil akhirnya jadi CA per CA0 sama dengan cos H di akar dari K1 K L kuadrat per DAB kali dengan 1 per Z per L, kemudian dibagi dengan cos H akar dari K L kuadrat per DAB. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata, saya minta maaf.